Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku semua, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tentukan segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Itulah disebut dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu itu disimpan di Lauhul Mahfuz. Maka tidak ada peristiwa di muka bumi ini kecuali sudah Allah gariskan dengan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. Salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah setelah menciptakan langit dan bumi, Allah menentukan bahwa bumi ini harus ada yang mengelola. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah ciptakan malaikat dan jin. Malaikat sebagai makhluk Allah secara khusus hanya untuk melaksanakan tugas-tugas khusus tanpa salah sedikit pun, persis sama seperti yang Allah inginkan, tanpa berkurang sedikit pun. Karenanya malaikat didesain oleh Allah tidak punya nafsu, tidak pernah tidur, tidak menikah, tidak pernah jenis kelamin, dan tidak makan, tidak minum. 24 jam malaikat bekerja, tidak mengenal lelah. Juga di saat yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang akan bekerja di bumi. Itulah jin. Jin di bumi hidup bertahun-tahun, beranak pinak, berkelompok-kelompok. Dan jin ini punya nafsu. Dia menikah seperti manusia menikah. Dia juga meninggal dunia seperti manusia meninggal dunia, hanya dengan usia lebih panjang daripada manusia. Karenanya di bumi terjadi huru-hara. Ketika itu terjadilah pertarungan antara kelompok jin dan kelompok jin yang lain dan pertumpahan darah. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat agar menyelesaikan huru-hara di bumi. Pasukan malaikat yang Allah turunkan hampir-hampir kewalahan menghadapi pasukan jin yang begitu luar biasa melawan. Tapi akhirnya malaikat berhasil mengevakuasi pasukan jin itu dan dikumpulkan sampai sekarang di tengah laut, disebut dengan fi jaza'il wahur. Karena itu markazul jin hatta al-an fil bahr. Karenanya markas jin sampai sekarang di tengah laut. Jadi kalau ada jin di muka bumi ini, itu yang tersisa, yang belum sempat terevakuasi. Di antara makhluk jin itu ada yang paling soleh, ditangkap oleh malaikat dan dibawa ke langit.
Itulah asal muasal kenapa ada makhluk jin bergabung dengan malaikat di langit. Begitu sudah selesai bumi aman, pasukan malaikat kembali ke langit bersama satu makhluk jin ini. Di situ malaikat mendengar pengumuman baru. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan dalam Al-Quran, Allah firman, Bismillahirrahmanirrahim, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan di bumi makhluk baru, pengelola baru, bukan jin. Itulah manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Di sini malaikat khawatir. Persepsi malaikat, makhluk yang mirip jin, punya nafsu, punya kemampuan berbuat baik, berbuat buruk, kemungkinan besar kalau nanti turun ke bumi, mengelola bumi, akan terjadi pertumpahan darah seperti jin. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Di saat yang sama malaikat khawatir, takut dianggap dirinya masih kurang mengabdi kepada Allah. Makanya dia tegaskan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sudah bertasbih, kami sudah memuji Engkau ya Allah, kami sudah mensucikan Engkau ya Allah. Masih kurang apa kami? Di sini Allah memberikan jawaban, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku yang tahu, kamu tidak tahu. Saudaraku, inilah bukti bahwa manusia salah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala utamakan. Karenanya tema pokok Al-Quran dari awal sampai akhir adalah tentang manusia. Mengapa? Karena manusia ini dibanding jin, dia lebih tinggi, lebih terupgrade. Ya, kalau jin Pentium 2, ini sudah Core 2, lebih tinggi lagi. Ya, itu perumpamaan seperti itu. Apa kehebatannya? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Di sini ada ilmu. Jin tidak mampu seperti manusia. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis, aqaluhum bi'aqli sabiyyin bi'ashri sinin. Paling cerdasnya jin hanya selevel anak manusia, umur 10 tahun. Jadi profesor, doktor jin itu hanya selevel anak manusia umur 10 tahun. Makanya sampai sekarang jin sekalipun ada sebelum manusia 2000 tahun, dia belum mampu berinovasi. Belum pernah ada teknologi made in jin, ya, proyektor made in jin agak sih. Laptop made in jin belum pernah. Ada celana jin. Sampai pun malaikat sempat mengakui kehebatan manusia ini. Karena ketika malaikat mendengarkan bagaimana
kehebatan Nabi Adam alaihissalam menciptakan ilmu-ilmu yang Allah ajarkan, di sini malaikat mengakui, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata malaikat, maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu apa-apa kalau tidak karena Engkau mengajar kami. Maka ketika itu langsung Nabi Adam menunjukkan ilmunya. Ketika Allah perintahkan, ya Adam, abbi'uhum bi asma'ihim, kata Allah, ayo demonstrasikan kemampuan kamu, bahwa kamu punya kemampuan yang Allah berikan kepada kamu, dan itu tidak diberikan kepada makhluk lain, termasuk malaikat tidak mampu. Malaikat tidak mampu juga membuat sesuatu, berinovasi seperti manusia. Falamma amba'uhum bi asma'ihim, ketika Nabi Adam mendemonstrasikan kemampuan ilmunya, di sini Allah menegaskan, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Sudah aku tegaskan kepada kamu, aku yang tahu segala yang gaib di langit dan di bumi, dan aku yang tahu segala yang nampak dan segala yang paling rahasia. Masih kamu ragu sama aku, kata Allah? Maka di sini kita menyaksikan sebuah pemandangan yang dahsyat, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat manusia setinggi-tingginya, sampai-sampai Allah perintahkan malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini level manusia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, usjudu li Adam, usjudu li Adam, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Allahu Akbar. Pemandangan ketika itu, seluruh langit, seluruh malaikat yang memenuhi langit bersujud. Sujud tiramin, la sujud ta'abbudin. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena ibadahnya kepada Allah, dia hanya perintah Allah, dia menghormati. Makanya bentuk-bentuk penghormatan macam-macam di tengah-tengah manusia. Ada yang begini, ada yang sujud bermacam-macam. Nah, ini sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Tiba-tiba ketika malaikat bersujud, ada pemandangan aneh. Satu makhluk tidak sujud. Langsung sebut, illa iblis, kata Allah. Kamu iblis. Ternyata itu makhluk jin yang paling soleh tadi itu, yang diangkat oleh malaikat ke langit. Dia satu-satunya yang tidak bersujud. Illa iblis. Di sini muncul istilah iblis dari kata al-balas, artinya amal syar, perbuatan buruk. Pelakunya iblis. Tapi ini sudah menjadi nama khusus untuk panglima setan, namanya iblis. Pengikutnya setan. Setan dari kata syaitan yashtunu, artinya amal su, amal yang paling jelek. Pengikutnya asyaitan. Saudaraku, kenapa iblis tidak mau sujud? Allah sebutkan alasannya. Aba wastakbar. Dia sombong. Setiap pengingkaran terhadap ajaran Allah itu mula-mulanya dari kesombongan. Merasa sok dirinya hebat, mampu berbuat segalanya, lalu kemudian dia merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penyakit pertama-tama yang muncul dalam sejarah makhluk Allah.
yang kemudian dari situ muncul pengingkaran. Langsung Allah beri gelar, dia adalah kafir. Wa kana minal kafir. Kafir artinya menutup diri. Kafir yakfur artinya satu restu, menutup diri. Dia tidak mau dirinya bersama Allah, maka dia mengkhususkan dirinya hanya untuk makhluk, tidak mau ikut Allah, maka Allah beri gelar kafir. Sejak itu pertarungan antara manusia dengan iblis ini berlangsung. Begitu Nabi Adam ditempatkan di surga, iblis minta izin kepada Allah agar bisa menggoda. Tahu nggak bagaimana cara menggoda? Lucu menggodanya. Dia menggoda dengan cara mengubah makna sebuah syariat. Dia ingin mengubah pemahaman syariat. Ini cara setan merusak manusia. Sesuatu yang Allah haramkan dibikin halal oleh setan. Ini cara manusia rusak. Ketika dia mencoba-coba cari alasan yang jelas haram dibikin halal. Apa kata iblis ketika itu? Fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma sawatihima. Setan sudah mulai beroperasi. Diminta izin kepada Allah masuk ke serambi surga supaya dia bisa menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Di situ ada satu pohon yang Allah larang. Yang lain silahkan. Dari sini kita paham bahwa surga yang Nabi Adam tempati itu adalah bukan untuk selamanya, tapi untuk magang, persiapan turun ke bumi. Bahwa di bumi nanti ada aturan halal haram. Di surga Allah letakkan di situ karena proses magang turun ke bumi, maka Allah letakkan aturan ini makan, ini jangan, ini makan, ini jangan. Kalau melanggar dikena hukuman. Jadi penempatan di surga itu bukan untuk selamanya. Sebab Allah sudah menegaskan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku siapkan ini Nabi Adam di bumi. Kenapa kalau di surga persiapan turun ke bumi? Karenanya berlaku ketika itu larangan dan perintah. Sebab surga yang abadi, artinya surga yang nanti menjadi surga akhirat, itu tidak ada larangan di situ. Semuanya boleh dikerjakan. Maka di sini iblis mulai membalik fakta. Pokoknya berkata iblis, "Mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajarah?" Sebetulnya Tuhanmu itu enggak melarang kamu dari pohon ini. Perhatikan. Jadi nanti kawan-kawan kalau ada bisikan-bisikan, ya, ini enggak kok boleh, dikit aja kok. Haramnya sih enggak banyak, haram aja. Ini asal muasal manusia akan rusak. Mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajarah? Tuhanmu enggak melarang kok. Enggak apa-apa pohon ini ambil. Oh, iya. Bahkan perhatikan cara meyakinkan. Bahkan kalau kau makan pohon ini, pilihanmu dua. Kamu bisa jadi malaikat. Yang kedua, kamu akan kekal di surga. Ih, dahsyat. Sudah melanggar dapat keuntungan. Apa kata iblis? Illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Sejak itu kemudian pohon itu disebut dengan syajaratil khuldi, pohon keabadian. Ini diambil dari asy-syajarah dan kata al-khuld. Ini dia istilah yang dipakai. Saudaraku Allah, apa yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa
kita ini terlanjur jadi manusia. Halo? Ya, angkat tangan. Semuanya, angkat tangan. Yang masuk surga, angkat tangan. Ya, oke. Ya, coba tepuk dadanya. Wahai jiwa. Ucapkan, wahai jiwa. Wahai jiwa, Engkau tahu enggak? engkau tahu enggak? Engkau manusia. Engkau manusia. Engkau bukan binatang. Engkau binatang. Ingat ya. Ingat ya. Jangan coba-coba membinatangkan diri. Bedakan manusia dengan binatang. Kalau binatang tidak punya malu. Kalau kamu punya rasa malu. Makanya jangan malu-malui. Saudaraku Allah, ini dia kata kunci bahwa kita terlanjur jadi manusia. Saya ingin umpamakan kita ini seperti HP. HP ini bekerja karena ada sinyal. Casingnya ini disebut dengan hardware. Programnya disebut dengan software. Kita ini manusia. Dia harus connect kepada Allah. Kalau ini servernya antena, di sini servernya Allah. Casingnya disebut dengan jasmani, softwarenya disebut dengan rohani. Tolong sebutkan dua tugas kita kepada HP kita. Pertama apa? Ngecas. Itu untuk power jasmani. Yang kedua apa? Ngisi pulsa. Itu connect ke server. Untuk rohani, untuk software supaya connect ke server. Sama. Kita punya tugas pada diri kita dua. Pertama ngecas, kedua ngisi pulsa. Coba tangannya angkat. Tugas kita pada diri kita dua. Ngecas, ngisi pulsa. Ngecas, ngisi pulsa. Ngecas, ngisi pulsa. Nah, ngecasnya itu kita makan. Jadi makan itu ngecas untuk power jasmani. Syaratnya dua. Kalau untuk ngecas ini halalan thayyibah. Halal dan thayyib. Kalau halal belum tentu thayyib. Mengapa? Misalnya ada orang kena penyakit diabetes. Nasi halal bagi dia, tapi tidak thayyib bagi dia, karena akan menambah penyakitnya lebih parah. Makanya tidak cukup seseorang dalam makan sekedar halal, harus juga thayyib. Kalau rohani, pulsanya apa? Ibadah plus ilmu. Supaya apa? Supaya connect kepada Allah. Jadi ibadah sholat 5 waktu setiap hari itu adalah pulsa minimal, kuota minimal supaya ada connect kepada Allah. Perhatikan HP kita. Kalau kuotanya sedikit, sinyal sering hilang ya. Naik kereta, kok hilang ya? Kenapa? Kuotanya sudah mau habis. Sama,
Orang kalau ibadahnya pas-pasan sering berebut. Tahu-tahu, loh kok diskotik ya? Loh kok sudah mabok ya? Kenapa? Karena kuotanya lemah. Makanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ditambah. Setiap amal wajib selalu ditambah dengan amal sunnah. Salat fardu ada qobliyah, ada ba'diyah. Itu kenapa? Supaya ada safety, kuota. Sehingga kita itu, misalnya kalau kita punya mobil, ada bumper. Kalau kejedot, masih bumpernya yang bengkok, bukan bodinya. Tapi orang yang tidak punya bumper, begitu kejedot, langsung bodinya bengkok. Nah, sama dengan orang yang hanya sholat fardu, nggak menambah amal sunnah, qobliyah, ba'diyah. Begitu kejedot, langsung fardunya hilang. Sudah, sholat subuh gabung sama duha, jadi tubuh. Sholli fardhu dubhi. Halo? Masuk? Saudaraku, betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah sayang banget sama kita. Kita dikawal, kita diurus, kita dibimbing supaya kita jadi manusia. Makanya kalau sudah jadi manusia, jangan membinatangkan diri, jangan turun derajat. Jaga ini manusia. Nah, HP ini harus memenuhi 3 fungsi. Pertama, dia harus saleh. Kedua, dia harus cerdas. Ketiga, dia harus produktif, dalam kurung kaya. Soleh maksudnya kondisinya baik. Sebab kalau kondisi tidak baik, dia nggak berguna. Itu namanya soleh. Hardware-nya bagus, software-nya bagus. Halo? Nanti yang belum menikah? Ya. Saya usul. Ada seorang wanita, calon istri, casingnya cantik, tapi softwarenya agak dikit gini. Mau? Perhatikan. Jadi manusia ternyata tidak butuh hanya casing, dia juga butuh harus softwarenya harus bagus. Sama, saudara rahimahullah, kita ini harus 3 jadi terpenuhi: saleh, cerdas, produktif. Harus ada. Kalau cerdas, ini HP, bagaimana programnya itu ada semua di situ. Program Quran ada, bukan hanya program dunia, program Quran ada, program bisnis ada, program ini ada. Cerdas, itu HP. Kalau hanya untuk Facebook, WhatsApp, habis waktu di situ, kurang cerdas. Tapi kalau sudah ada Qurannya, sudah ada pelajaran-pelajaran lain, sehingga dia bisa menghafal Quran dari situ, dia bisa mendapatkan ilmu dari situ, itu sudah mulai cerdas. Di saat yang sama, dia punya program bisnis online, sehingga bisa kaya dari situ. Nah, ini namanya HP yang ketiga-tiganya hebat. Sekarang sudah banyak sekali orang kaya, dia hanya tiduran di kamarnya, kantornya di HP-nya, banyak sekali. Nggak usah jauh-jauh dia pergi, cukup kantor di tangannya, tapi dia punya bisnis online. Nah, saudaraku, kita harus menjadikan diri kita mempunyai 3 kualitas ini, yaitu saleh, cerdas, dan kaya. Inilah yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Ini baru mukadimah, belum masuk ke judulnya, belum. Nah,
Pertama, dari judul ini ada kata saleh. Apa itu saleh? Apa itu saleh? Dari kata soluha yasluhu, baik. Jadi kata soleh ini diartikan membawa kemaslahatan, soleh, kemaslahatan bagi dirinya. Kalau dia sudah menikah, kemaslahatan bagi keluarganya. Kalau dia di masyarakat, kemaslahatan bagi masyarakatnya. Kalau dia hamba Allah, kemaslahatan bagi ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu soleh. Jadi soleh itu luas. Jadi soleh itu bukan hanya ritual. Jadi soleh itu ada ritual, dan sosial. Kalau ada orang misalnya dia pakai udeng-udeng, misalnya nampak seperti orang khusyuk, kalau bicara dia Masya Allah, dia membawa khusyuk pelan-pelan sampai gak kedengeran suaranya, saking lembutnya. Tapi ketika pulang ke rumahnya, istri ditempeleng, anak ditendang, itu bukan soleh. Itu hanya ritualnya saja yang soleh, tampilannya soleh, tapi sosialnya dia hancur. Banyak saya menemukan ada seorang ahli ibadah, tapi ketika di pasar dia menipu, punya hutang tidak membayar. Masya Allah, tampilannya seperti ustaz, seperti orang soleh. Nampak di sini ada hitam-hitamnya seperti seorang ahli tahajud. Tapi ketika dia sendirian, dia melebihi setan, berbuat apa yang setan kerjakan. Kata-katanya kasar, tangannya suka memukul, kaki suka menendang, orang tidak bersalah, anaknya dibunuh, dan sebagainya. Banyak sekali. Maka orang soleh itu dikatakan soleh ketika dia punya iman yang kokoh. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Asr, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di sini ada kata amanu, ada kata wa amilus sholihat. Jadi amal soleh dikatakan soleh kalau orang itu punya iman. Sebaik apapun perbuatan seseorang, tapi kalau tidak punya iman, itu bukan soleh, itu baik saja. Tidak, nggak bisa mengatakan kepada orang kafir, Masya Allah ini soleh banget ya, nggak begitu. Kenapa? Karena istilah soleh ini hanya untuk orang yang punya iman. Maka iman dikatakan iman ketika melahirkan amal soleh. Bukan iman namanya kalau ternyata perbuatannya membawa kemadharatan, membawa masalah bagi manusia, merusak manusia. Misalnya ada seorang menyampaikan ceramah, tapi ceramahnya memecah belah umat, merusak umat. Umat diadu domba misalnya, pakai Quran, pakai hadis dan sebagainya. Ini dilecehkan, Quran dilecehkan ini. Nah, orang sudah jelas berbuat dosa dibela-belain misalnya, pakai Quran, pakai hadis dengan segala cara. Nah, perhatikan, ini bukan iman. Jadi iman itu pasti melahirkan amal soleh.
Bukan iman namanya kalau yang dia perbuat ternyata kehancuran, pengrusakan. Dan tidak pantas seorang mengaku beriman kalau ternyata dia perbuatannya adalah maksiat dan dosa-dosa. Kata Allah, amanu wa amilus shalihat. Silahkan cari semua Quran. Selalu Allah menggandeng antara iman dan amal soleh. Ini satu kesatuan seperti mata uang berkeping dua, tak terpisahkan. Setiap ada iman pasti ada amal soleh. Dipindahkan ke negara lain tetap dia mukmin amal soleh, nggak hancur, tetap satu kesatuan. Kalau ternyata dia dipindahkan ke Indonesia, soleh, dipindahkan ke Jepang, rusak, berarti nggak punya iman. Karena tabiat iman pasti satu kesatuan, iman amal soleh. Dimanapun berada dia pasti soleh, juga di saat sama punya iman. Ini hakikat iman dan amal soleh. Nah, pribadi soleh adalah pribadi yang selalu membawa kemaslahatan. Misalnya, dulu ada seorang sahabat, waktu masih kafir, dia kaya raya. Karena hartanya banyak, dia punya hobi memakai parfum. Jadi saking banyaknya parfum yang dia pakai, itu 1 kilo jarak dia lewat, itu masih kecium harumnya. Dia terkenal dengan parfumnya itu. Begitu masuk Islam, Masya Allah, semua kekafirannya dia tinggalkan. Langsung Nabi utus ke Madinah. Di Madinah mengislamkan banyak orang, rumah ke rumah masuk Islam. Dengan akhlaknya dia, dengan kebaikannya dia, Masya Allah. Begitu ada perang Uhud, setelah hijrah Nabi ke Madinah, ada perang Uhud, ada perang Badar, dia ikut perang Badar. Perang Uhud, dia ikut perang Uhud. Pas perang Uhud, ternyata dia termasuk yang mati syahid. Para sahabat mengumpulkan yang mati syahid, dikumpulkan untuk dikuburkan. Tapi kain kafannya dari harta dia sendiri. Ini kaya raya sebelumnya. Begitu sudah meninggal dunia, dikumpulkan hartanya. Tidak cukup beli kain kafan untuk cukup badannya. Akhirnya dikuburkan dia. Setiap dipasang kain kafannya, ditutup kepalanya, kakinya kebuka. Ditutup kakinya, kepalanya kebuka. Akhirnya dikuburkan dengan apa adanya. Perhatikan, seluruh hidupnya, seluruh hartanya dia berikan untuk kemaslahatan umat sampai dia mati syahid. Perhatikan, begitu beriman langsung berubah seketika. Ini yang kata Allah disebut dengan celupan Allah. Ya, perhatikan, Allah menyebutkan dengan istilah sibghatullah. Sibghatullah, ini celupan Allah. Warna kain putih, kalau dicelupkan ke celupan warna merah, begitu diangkat masih ada nggak putihnya? Hilang seketika. Nah, dia ini begitu masuk Islam langsung semua kekafirannya habis. Jadi seharusnya seorang muslim itu ketika masuk Islam dia seperti dicelup sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Begitulah semua sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar belum masuk Islam, dia paling memusuhi Nabi. Umar ini sahabat Rasulullah yang paling besar badannya. Sampai dikatakan dalam riwayat, idza ijtama'a as-sahaba baraza Umar. Kalau para sahabat berkumpul di padang pasir, ribuan jumlahnya, ada kepala menonjol, itu pasti kepalanya Umar. Saking tingginya Umar. Idza raqibal hisal wasala rijlahu al-ardi. Kalau Umar naik kuda, kedua kakinya sampai ke tanah. Kuda Arab yang tinggi, kakinya sampai ke tanah. Huwa yuqatilul adu bisayfain. Setiap Umar ikut perang, naik kuda, Umar satu-satunya penunggang kuda yang pakai 2 pedang. Kenapa? Karena kudanya ditahan pakai kakinya dan dia berperang pakai 2 pedang. Sahabat yang lain, satu pegang tadi kuda, satu pegang pedang. Ini Umar.
Dan Umar ini terkenal paling keras karena besar badannya. Disebut rajulun jabbar, orang yang luar biasa, suaranya besar, dan kalau berjalan itu kakinya duk, 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 menggetarkan saking besarnya Umar. Begitu Umar masuk Islam, ya, sebelum Umar masuk Islam, dia paling memusuhi Rasulullah sampai dikatakan oleh orang-orang kafir Mekah, la yuslima Umar hatta yuslima himarul Khattab. Tidak mungkin Umar masuk Islam sampai kudanya atau keledainya masuk Islam. Artinya mustahil masuk Islam. Tapi subhanallah, saudaraku, begitu Umar masuk Islam, langsung diteluk, hilang semua itu kekafirannya. Langsung dia menjadi hamba Allah yang benar-benar tulus, murni ikut apa kata Rasulullah, dan tidak banyak bicara, langsung ikut apa kata Allah. Kerjakan, mati syahid. Begitulah Umar. Begitu Islam kasih tuntunan, Umar tegas, karena dia tegas. Jadi kalau ada seorang sahabat main-main dengan ajaran Islam, langsung minta izin kepada Nabi. Wahai Nabi, da'ni la'aqta'anna unuqahu, biarkan aku potong lehernya. Jadi Umar tegas. Begitu memimpin Umar, terjadi pecaklik. Anaknya kelaparan. Kata Umar, aku tidak akan kamu beri makan sampai semua orang makan. Perut Umar sendiri berbunyi, saking laparnya 2 hari tidak makan. Pemimpin negara kelaparan, dia keliling ke kampung-kampung membawa harta zakat. Perutnya berbunyi. Dia berkata pada perutnya, ya batni ghargir la tughargir, la utiaka ta'aman hatta yakulan nas. Wahai perutku, silahkan kau menjerit, aku tidak kasih makan sampai semua orang makan. Makanya dikatakan dalam hadis, Rasulullah menceritakan bahwa idza jaa Umar farra syaitan. Kalau Umar datang, syaitan lari. Kalau kita datang, ini bedanya. Masya Allah, subhanallah. Akhlak Umar begitu masuk Islam, begitu tunduknya, begitu akhlaknya luar biasa. Memimpin dengan kelembutan, kasih sayang Umar. Sampai perhatikan, dia kepada istrinya sangat lembut sekali. Jadi ada ceritanya begini. Ada seorang sahabat, dia itu setiap pulang ke rumah istrinya ngomel. Istrinya apa? Ngomel. Istrinya apa? Ngomel. Jadi tabiat istri sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu ngomel. Halo, jangan jadi suami kalau tidak mendengar omelan istri. Istri yang baik yang selalu ngomel. Yang bahaya kalau dia diem-diem gak ngomel-ngomel. Jadi sahabat ini pulang, istrinya ngomel. Pulang lagi, besoknya ngomel lagi. Gak tahan dia, pengen laporan kepada Umar. Umar sebagai khalifah ketika itu. Sampai di depan rumah Umar, dia mendengar istri Umar sedang ngomel. Dia pulang. Umar melihat dari balik jendela, ini orang mau ngapain pulang sebelum ketemu saya, kata Umar. Umar kejar, ya rajul, wahai laki-laki, sini. Apa kamu? Kok pulang? Saya tadi pengen cerita masalah istri saya. Dia ngomel terus. Wah, ternyata sama dengan istri kamu juga ngomel. Ya udah, sama saja berarti. Apa di sini Umar berkata, perhatikan, dengarkan. Wahai sahabat, innaha qad hafidhatni minaz zina. Sahabat, orang paling berjasa itu adalah istri. Dia telah menjaga aku dari zina. Mungkin kalau aku gak punya istri, aku berzina. Dan sahabat itu benar. Innaha qad hafidhat walad. Dia telah rela menjaga anakku. Halo. Anak itu milik istri atau milik ayah?
Coba ketika disebut lahir namanya bin siapa? Bin ibunya atau bin bapaknya? Bapaknya, ibunya gak kebagian kan? Yang ngandung 9 bulan ibu, yang nyusui ibu, yang bangun tengah malam ibu. Bapaknya bangun tapi bangunin ibunya, anaknya nangis. Kalau pas lagi bersih, nak salah sih sama apa ya? Jalan-jalan. Pas lagi ma Subhanallah. Apa kata Umar? Wahai sahabat, ini istri telah menjaga anakku, telah menjaga anakku. Kamu tahu gak? Duniamu itu apa? Sebesar langit dan bumi. Kamu laki-laki, kamu bisa keliling dunia, bebas kamu laki-laki. Tapi tahu gak, kemudian istri tidak bisa keluar tanpa izin kamu. Dia hanya dapur, sumur, tempat tidur, dan ruang tamu. Dia tidak mungkin memiliki piring, kamu mungkin. Memiliki sendok, kamu mungkin. Memiliki tembok, kamu pasti boleh sama kamu kan? Iya. Makanya ketika dia ngomel, kamu buka hatimu seluas langit dan bumi, sehingga dia leluasa menyampaikan isi hatinya. Dengarkan baik-baik. Halo. Kayaknya udah mulai gelisan. Jadi saudaraku Allah, itulah contoh sahabat. Begitu masuk Islam langsung tersingkong, tercelup, langsung berubah. Orang yang keras dan lembut, yang tadinya pemarah jadi pemaaf. Masya Allah. Inilah pribadi soleh. Jadi dia benar-benar mencerminkan kesalihan. Jadi itu saya katakan bahwa ada kesalihan ritual, ada kesalihan sosial. Antara kesalihan ritual dan sosial satu kesatuan. Kalau ada orang soleh ritual tapi sosial tidak soleh, berarti ritualnya salah. Perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran bahwa antara kesalehan ritual dan sosial satu kesatuan. Ini saya kasih contoh tentang salat. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ritual mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ini sosial. Jadi sholat itu ritualnya, tapi mencegah dari perbuatan fahsya dan mencegah dari perbuatan mungkar, ini 24 jam. Apa bedanya antara fahsya dan mungkar? Kalau fahsya, dosa yang membahayakan diri sendiri. Mabok, fahsya. Mungkin dia berkata, lu jangan ikut-ikut, gue kan mabok. Lu gak usah negur lah, ini urusan gue yang mabok. Fahsya. Zina, fahsya. Mungkin ditegur oleh mamanya, kamu udah berzina, mama jangan ikut-ikut, kan yang hamil kan gue, bukan lo. Tapi ini fahsya. Kalau mungkar adalah dosa yang membahayakan orang lain, seperti membunuh, merampok, mencuri, itu mungkar. Jadi ritual ini harus melahirkan kesalihan sosial. Nah, setiap kesalihan sosial, kita mungkin kawan-kawan di sini menemukan kawan-kawan kita di sini secara sosial soleh, akhlaknya masya Allah luar biasa. Tapi kalau tidak punya ritual, dia biasanya berbuat karena kepentingan, bukan karena keikhlasan. Karena kepentingan supaya dihormati orang,
Makanya dalam kaidah mereka di situ ada hukum karma. Mereka berlaku begitu. Kalau kamu menghormati orang, kamu akan dihormati. Mereka hanya ingin dikejar dihormati orang. Kalau kita enggak, kita menghormati orang karena ini perintah Allah. Beda maknanya. Jadi kalau kita menghormati orang karena ini perintah Allah, ikhlas. Tapi kalau mereka enggak, kalau kamu menghormati orang, kamu dihormati juga. Karena ingin dihormati orang, maka dia menghormati orang. Jadi itu namanya hukum karma. Dalam Islam tidak berlaku hukum karma. Dalam Islam adalah berlaku bahwa kita berbuat ikhlas karena Allah, bukan karena karma. Jadi berbeda maknanya. Karena itu untuk mendapatkan kesolehan sosial harus seseorang dia soleh secara ritual. Misalnya haji. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Perhatikan, orang pergi haji, ini hajinya ritual. Tapi ada kesolehan sosial. La rafas, tidak berkata kotor. Tidak boleh berkata kotor, jorok. La fusuk, tidak berbuat dosa, fasik. La jidal, tidak bertengkar. Jadi ini kesolehan sosial. Setiap ibadah ritual oleh Allah dihubungkan dengan akhlak sosial. Maka seorang muslim dikatakan soleh ketika dua-duanya dia berlaku. Dia ritualnya soleh, akhlaknya pasti soleh. Kalau ada orang akhlaknya soleh, tapi ritualnya tidak soleh, berarti itu kepentingan, bukan karena Allah. Kalau ada ritualnya soleh, tapi akhlaknya buruk, berarti ibadahnya, ritualnya tidak benar. Dia tidak ikhlas karena Allah SWT. Keduanya harus sama-sama karena Allah. Itu namanya ikhlas. Mukhlisina lahuddin, kata Allah dalam Al-Quran. Perhatikan ayatnya. Mukhlisina lahuddin. Mukhlis, ini banyak sekali nih. Mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah. Ini perintah Allah. Ciri seorang muslim, dia bekerja bukan karena kepentingan. Dia bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, ada orang puasa. Bu, kenapa puasa? Biasa. Alhamdulillah sih, ke dalam puasa sudah turun 10 kilo berat badan saya. Udah, gak ada pahalanya gitu. Bapak kok rajin tahajud sih? Alhamdulillah saya kok tahajud saya sehat sih. Oh gitu. Jadi tahajud ingin sehat aja sih. Ya udah, gak ada pahala. Jadi kita itu harus karena Allah. Soal sehat, soal turun berat badan itu urusan nanti. Kalau turun alhamdulillah, gak turun juga jalan aja terus ini. Jadi kita harus benar-benar karena Allah, mukhlisina lahuddin. Begitu orang soleh. Makanya tadi itu saya katakan seperti HP. Jadi ada penghalang yang akan membuat HP ini disconnect. Kapan? Ketika ternyata dia salah isi sinyal. Apa ngisi pulsa? Misalnya ini bukan iklan. Dia SIM cardnya itu Indosat, tapi dia isi pakai Excel. Masuk nggak? Nggak masuk. Jadi tidak mungkin masuk kalau bukan dari operator yang asli. Sama, ya. Seseorang kalau salah ngisi sinyal, disconnect. Ketika disconnect, maka dia tidak akan pernah lagi berhubungan dengan Allah. Contoh, ya, ini HP disconnect, sinyal habis. Ada nomor di sini. Coba, dia sudah benar nomornya, pencet nomornya benar, tidak salah. Kira-kira connect gak? Connect gak? Gak connect. Kenapa? Kan disconnect. Nomornya boleh benar,
tapi karena disconnect tidak nyambung. Sama dengan kita. Ketika seseorang mengisi, misalnya dia ingin tenang, kok orang mabuk tenang banget ya, akhirnya mabuk dah, akhirnya dia makan yang haram. Nah ketika makan yang haram, disconnect. Ketika disconnect, silahkan sholatnya benar, doanya benar, nyambung nggak benar? Tidak nyambung, ditolak oleh Allah. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Rajulun yutilus safar. Ada seorang dalam perjalanan, ash'asa akhbar, dia rambutnya kumat, ya. Ada seseorang, kata Nabi, dalam perjalanan, dia itu dalam perjalanan, dia ternyata ingin minta pertolongan Allah. Kata Nabi, yutil safar ash'asa akhbar, yamuddu yadayhi ilas sama. Dia angkat tangan ke langit. Allahu Akbar. Pertama, seorang musafir, kata Nabi, doanya tidak perlu tolak. Yang kedua, ketika dia mengangkat tangan, dia doanya Allah terima. Ketiga, ketika dia menyebut nama Allah, doanya terima. Tapi sayang, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, yang minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan harta haram. Makanya perhatikan, ini ghudhiya di sini ada orang dia tidak tahu, tapi kawannya sengaja masukin harta haram kepadanya. Dia nggak bilang-bilang bahwa itu haram. Nah, fa anna yustajabu lahu, mana mungkin diterima doanya. Disconnect otomatis. Makanya hadis ini dihubungkan dengan makanan yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Wa innallaha mu'minin kama fima bihil mursalin. Perhatikan, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka kita semua saudara-saudara, ingat, kalau ingin jadi orang soleh, jangan hanya soleh penampilan, jangan hanya soleh ritual, tapi juga harus soleh semuanya. Soleh dari segi makan, soleh pada saat sendirian, soleh pada saat banyak orang, sama saja. Jangan hanya ketika banyak orang nampak seperti orang soleh, ketika sendirian ternyata dia berbuat dosa. Ingat, harus sama. Orang soleh itu konsisten. Ada orang, tidak ada orang, sama saja. Kenapa? Karena dia bekerja karena Allah, bukan karena manusia. Ini poin yang pertama. Yang kedua, cerdas. Dalam hadis, saya cari hadisnya, cerdas ini disebut dengan al-kayyis. Cerdas ini disebut dengan al-kayyis. Al-kayyis, kata Nabi, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan dia mengerjakan apa yang sesudah mati. Ini hadisnya. Al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang mengendalikan nafsunya dan dia bekerja untuk kehidupan sesudah mati. Ini orang cerdas. Jadi cerdas itu bukan ahli matematika, itu biasa saja, ya, itu keahlian, keterampilan namanya. Tapi kalau cerdas yang sebenarnya adalah dia tahu mana prioritas.
Misalnya, sekarang saya sedang kerja, tapi sudah tiba waktu sholat. Mana lebih wajib, sholat atau kerja? Kalau aku kerja, mengorbankan sholat, aku masuk neraka. Kalau aku sholat, mendingan kerja, mungkin dipecat oleh bos. Mana lebih bahaya, masuk neraka atau dipecat oleh bos? Misalnya pilihannya begitu. Maka orang cerdas pilih Allah. Aku pernah hidup kok tanpa bos ini. Waktu aku lahir, aku kenal bos ini. Aku hidup kok sampai sekarang. Berarti kalau aku gak kenal lagi sama bos ini, aku masih hidup. Kalau masih hidup, aku masih hidup. Makanya berpikir. Tapi kalau masuk neraka, gak ada pilihan lagi aku. Oh, udah, maka dia utamakan Allah. Dia cerdas. Jadi bukan kemudian pikirannya pendek. Bos atau Allah? Bos dah. Biarin Allah nanti nomor 27. Nah, itu bukan orang cerdas. Dia korbankan Allah, disangkanya Allah tidak hebat. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya tanpa pertolongannya. Memang sengaja kadang-kadang Allah tes. Allah ngetes itu dalam kondisi sulit, seakan-akan itu membahayakan. Padahal seandainya dia pilih Allah, Allah pasti bantu. Contoh, jadi beberapa tahun yang lalu ada salah seorang supir. Dia cerita sama saya, dia jemput saya untuk pengajian di rumah bosnya. Bosnya muslim, tapi entah karena kesibukan bos waktu itu, si supir ini bilang, bos, ini sudah tiba waktu sholat bos, aku harus sholat. Bosnya marah, kamu kan bisa diakhirkan sholat. Bos, Allah nanti marah kalau diakhirkan bos. Sudah pilih, mau aku atau Allah, senang. Kata bosnya, marah dia. Langsung dia minggir mobilnya, langsung dia matiin mesinnya, dia lemparkan. Bos, terima kasih, aku pilih Allah. Masya Allah. Secara perhitungan, apa yang akan aku berikan makan anakku? Seakan-akan udahlah, mati anakku, mati keluargaku, sudah. Pekerjaan sudah gak ada lagi. Tapi ternyata Allah tunjukkan, bapak supir ini 5 tahun kemudian ketemu saya. Dia cerita, Pak Ustaz, alhamdulillah sekarang saya jadi bos. Saya sudah punya usaha Pak Ustaz, karyawan saya sudah 300 orang. Dan penghasilan saya setiap bulan Pak Ustaz sudah 300 juta. Perhatikan. Jadi orang cerdas itu harus tahu mana yang utama, mana yang bukan. Bukan asal sekedar dia mengutamakan yang sementara. Nah, ini kata Nabi, al-qayyis, orang cerdas adalah mandar nafsahu. Dia mengendalikan nafsunya. Ada bisikan setan di sini, dia utamakan Allah. Dia tundukkan nafsu. Misalnya dia puasa siang-siang. Di Jakarta itu kalau bulan Ramadan itu banyak warung pakai overdeck. Jadi dia waktu sahur sama istrinya. Pas di kantor mampir di warung, kelihatan kakinya sih berjajar di situ. Nafsunya berkata, Pak makan, Bapak makan Pak, waktu siang. Kata imannya, dosa Pak. Dosa nantilah, yang penting aku makan sekarang. Akhirnya dibatalin puasanya. Nafsu dimenangkan. Banyak sekali orang yang demi disogok, dia rela menyusahkan orang lain. Orang yang benar dianggap salah, orang yang salah dianggap benar, hanya demi uang. Ini semua kenapa? Ini namanya orang tidak cerdas. Dia menyangka dengan uang itu dia akan aman selamanya. Kata Nabi, kalau dia cerdas, dia pasti tundukkan nafsunya. Mandar nafsahu. Apa yang dikerjakan? Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia memilih mempersiapkan kehidupan sudah mati.
dunia ini bukan segalanya. Dunia ini bukan akhir segalanya. Karena setelah ini Allah telah persiapkan kehidupan sudah mati. Karena itu, supaya kita cerdas, ayo utamakan akhirat. Makanya oleh Allah disiapkan ada 2 tahap. Tahap pertama sementara, tahap kedua selamanya. Bapak Ibu, halo. Semangat? Semangat. Benar. Coba angkat tangan. Ya, tepuk pundak kawan sebelah kanan. Ya. Ya, bro, bilang bro. Bro. Ikuti saya, bro. Bangun. Yang kompak, bro. Bangun. Semangat dong. Semangat. Jangan ngantuk. Tuh lihat Ustaz. Ustaznya semangat tuh. Ustaznya semangat. Ini jauh datang capek-capek itu. Masa kamu tidur di sini? Saudara-saudara, jadi dunia ini oleh Allah hanya dijadikan sementara. Kalau bahasa gampangnya, dunia ini keperluan, akhirat tujuan. Apa? Ucapkan. Dunia, ya kompak. Dunia keperluan, akhirat. Tangannya. Akhirat. Tujuan. Lagi. Dunia. Keperluan. Akhirat. Tujuan. Tahu nggak? Seperti WC. WC di rumah kita itu tujuan atau keperluan? Siapa yang bilang tujuan kacung? Dia langsung masuk rumah, langsung ke WC, nggak keluar. Jadi WC itu apa? Keperluan. Perlu WC? Masuk. Selesai? Keluar. Perlu? Masuk. Selesai? Keluar. Itu namanya keperluan. Kalau ada orang ngurus dunia 24 jam nggak keluar, dia seperti ngompet di mana? WC. Jadi tujuan kita itu akhirat. Maka yang kita persiapkan bukan segalanya dunia. Di dunia ini semua akan berakhir. Makanya setiap ada produk selalu ada tanggal expire. Sama dengan kita. Kita juga akan bertemu dengan tanggal expire. Kita akan meninggal dunia. Nah, kita akan berakhir semua. Itulah tabiat dunia. Diurus ada masalah, nggak diurus apalagi. Nggak punya istri masalah, punya istri masalah juga. Jangan dikira banyak masalah. Begitu punya istri, pengen punya anak, masalah nggak punya anak. Begitu punya anak, halo. Begitu punya anak, masalah lagi. Bikin sekolahnya, bikin semuanya. Itulah dunia. Nah, karena itu orang cerdas itu dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Yang dia jadikan tujuan adalah akhirat. Kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut. Dia mempersiapkan kehidupan sudah mati. Coba saya tanya, kita pasti pindah ke akhirat enggak? Pasti. Jawab yang yakin. Pasti. Ya. Kalau Bapak, nih saudara-saudara semua, mau pindah ke Amerika, punya uang yen, kira-kira uang yen, kalau tetap uang yen itu mau dibawa ke Amerika, harus transfer nggak? Transfer ke apa? Ke dolar. Karena yang berlaku di sana apa? Dolar. Kalau mau ke Eropa, uang yen kita ini transfer ke mana? Ke euro. Karena yang berlaku di sana apa? Euro. Perhatikan, baru pindah dari dunia ke dunia, itu ternyata apa yang berlaku di sebuah tempat ternyata tidak berlaku di sana, kecuali harus transfer. Nah, kita mau pindah ke akhirat nih, yang berlaku di sana apa? Aman, ya kan? Aman. Sekarang transfer jadi apa? Jadi aman. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan apa. Menyesal di sana nanti.
Ada orang nyimpen di bank, tidak mau transfer. Begitu meninggal dunia, masuk akhirat, kaget, loh, uang pas banyak di bank, sudah nggak berlaku, sudah habis keluar kiamat. Gitu. Sama dengan orang nggak menikah, loh, kok sudah kiamat, aku belum menikah, biasanya kan? Ya sama seperti itu. Makanya jangan berlambat-lambat. Tidak tahu kiamat akan tiba datang. Gitu. Jadi sebelum menyesal, segera beramal soleh. Yang ketiga, yang terakhir, kaya. Kaya ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghina. Kaya, al-ghani, kaya. Di antara sifat Allah adalah al-ghani, yaitu kaya. Nah, sebetulnya kaya yang hakiki itu adalah bukan banyaknya harta, tapi merasa puas dengan apa yang kita dapat. Itu kaya. Ada seorang konglomerat fulan, karena nggak puas-puas, dia tetap mengejar, memburu sampai pusing-pusing, sampai dia meninggal dunia dalam keadaan rapat di kantor, nggak sempat baca Quran, nggak sempat beriman, bahkan nggak sempat sholat. Sudah hidupnya semua memburu, padahal dia sudah kaya. Itu namanya tetap miskin. Kenapa? Karena semua yang ada itu tidak memberikan kenikmatan kepadanya. Karenanya ada sebuah ungkapan yang terkenal kita dengar, khairul ghina al-qanaah. Paling baiknya kekayaan adalah kepuasan. Jadi kalau kita ingin kaya, harus merasa puas dengan apa yang kita dapat. Harta ini harus kita batasi. Jangan semua pikiran kita, perasaan kita habis ngurus harta, lalu tidak kebahagiaan yang untuk Allah. Kita harus dibagi. Ketika sudah tiba saatnya berhenti, ya berhenti sudah. Jangan memaksakan diri di luar kemampuan kita. Ada orang memaksakan diri, bekerja sampai mati-matian. Akhirnya apa? Dunia tidak dapat, akhirat tidak dapat. Ingat, ada prinsip bahwa kaya miskin itu adalah takdir. Usaha tidak menjamin seorang menjadi kaya. Ada seorang kerja keras, pontang-panting, gak kaya-kaya. Ada orang duduk-duduk, tanda tangan, 5 menit, langsung keluar 5 miliar, 6 miliar, ada. Jadi persoalan itu, kaya miskin ada takdirnya dari Allah. Tapi usaha wajib, namun usaha tidak menjamin. Karenanya jangan sampai kita diperbudak oleh dunia, sampai ketika kita kemudian tidak merasa puas dengan apa yang kita dapatkan, akhirnya kita hancurkan jiwa kita, hancurkan diri kita, hancurkan rumah tangga kita, sampai kemudian direla berjauhan dengan keluarganya hanya demi harta. Ingat, an-nikahu al-aslul istima, al-aslul fi nikah istima. Pernikahan itu pada dasarnya berkumpul. Jangan mengorbankan anak, mengorbankan istri, mengorbankan semuanya hanya demi uang. Bu, pilih berkumpul sama suami, hidup apa adanya, atau berjauhan dengan suami, dikasih uang tiap hari. Suami nggak pulang-pulang selamanya, hanya dikasih uang suami. Hah? Kata ibu-ibu, berkumpul sama suami dikasih uang setiap hari. Jadi inilah pembahasan kita, dan saya hanya membuka dialog. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita bisa lebih terbuka wawasan kita, dan silakan saya serahkan kepada moderator. Semoga Allah memudahkan kita semua dan mengampuni kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.